Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Alvin Lee dan juga ada Ibu Adita. Saya ke Pak Alvin lagi. Pak Alvin, tadi sudah dijelaskan dan Ibu Adita juga di awal sudah bicara bahwa ada planning, ada rencana soal misalnya SIKM yang sudah ditiadakan, kemudian juga soal rapid test yang mungkin akan disubsidi oleh pemerintah sehingga ini juga bisa mendongkrak okupansi begitu. Apakah ini adalah sesuatu yang quick win yang bisa dilakukan di tengah kondisi ini, atau ada input lain mungkin yang bisa dilakukan untuk menekan kerugian oleh maskapai ini? Ya, yang paling penting sekarang adalah menyingkirkan hambatan-hambatan dari hambatan yang membuat orang itu malas untuk bepergian. Yang pertama hambatan adalah rasa takut. Kalau saya tertular bagaimana? Yang kedua hambatan ini adalah berbagai persyaratan, tadi sudah disebut rapid test ya. Kemudian juga yang terutama ini justru SIKM. Kalau rapid test itu masih jelas, seseorang datang dites, oke, ini soal biaya. Tapi SIKM ini yang sangat menghambat karena kenyataannya tidak ada kejelasan kenapa seseorang ditolak atau mendapatkan, dan ini yang membuat orang juga tidak bisa merencanakan perjalanan. Kalau ini bisa diatasi, saya kira ini satu hambatan yang disingkirkan, ini akan lebih memuluskan. Masalah biaya ini masih sekunder ya, karena saat ini yang masih mau bepergian naik pesawat terutama adalah orang-orang yang betul-betul punya kebutuhan. Bukan orang yang mau wisata, mau senang-senang, tapi ini betul-betul adalah mereka yang karena ada kebutuhan ya terpaksa melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Ini pun untuk di Jawa ini juga masih ada persaingan karena di Jawa dengan adanya tol Trans Jawa ini banyak alternatif. Yang sekarang saya lihat mulai berjaya ini justru jalan lagi. Yang naik bus nggak usah rapid test, nggak usah SIKM kan. Tapi untuk yang keluar pulau ada kebutuhan itu, dan bagaimana pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah agar ada standarisasi syarat-syarat. Jangan masing-masing pemerintah daerah punya syarat sendiri-sendiri yang mana menyulitkan untuk kita berpergian naik pesawat. Ini yang menjadi hambatan, dan saya yakin pemerintah juga tidak tinggal diam. Saat ini masih dalam proses untuk perbaikan standarisasi persyaratan di daerah-daerah itu. Terima kasih. Baik. Ibu Adita, saya langsung saja. Tadi sudah dibicarakan soal apakah SIKM ini sudah ditiadakan atau baru rencana atau baru wacana. Kemudian soal rapid test yang akan disubsidi pemerintah, kapan ini akan dijalankan supaya kita bisa cepat mendongkrak sektor real dan juga okupansi penerbangan ini dengan berpacu dengan waktu, karena saat ini kondisinya benar-benar bukan, kata Pak Alvin tadi, bukan SOS lagi, tapi benar-benar sudah terpuruk. Ya Mbak, SIKM ini seperti diketahui ini kan memang satu aturan yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta ya khususnya, dan kami sudah mendapatkan informasi bahwa per tanggal 14 Juli yang lalu SIKM ini sudah ditiadakan Mbak Popi. Jadi secara resmi memang sudah tidak ada dan sudah tidak dipersyaratkan lagi untuk menjadi syarat bepergian keluar kota dari DKI maupun masuk ke DKI. Jadi saya rasa ini satu hal sudah cukup memperingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar kota. Yang kedua soal rapid test, ini rapid test juga oleh Kementerian Kesehatan sebenarnya juga sudah diatur harga maksimalnya itu di angka 150.000. Namun memang kita sadari bahwa kondisi di lapangan ternyata masih saja ada harga yang melebihi dari ketentuan itu. Ini adalah domain dari Kementerian Kesehatan. Apa yang kami lakukan adalah saat ini mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk bisa mensubsidi biaya rapid test ini menggunakan sebagian dari insentif yang pada sebelum pandemik ini terjadi sebenarnya dialokasikan untuk pariwisata di dunia penerbangan. Jadi sebenarnya ujungnya adalah untuk mendorong pariwisata melalui sektor penerbangan. Itu sebelum pandemik, Mbak. Angkanya ada 443 miliar. Kita juga sudah sampaikan ke masyarakat sebelum pandemik itu terjadi, dan saat ini nilai 443 miliar itu kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk bisa dialokasikan
untuk menjadi stimulus sekaligus menjadi subsidi bagi penerbangan yang terdampak oleh COVID. Nah, apa saja itu tadi yang sudah saya sampaikan, Mbak, sebenarnya untuk bisa mensubsidi biaya rapid test, kemudian juga untuk beberapa biaya-biaya pemeliharaan termasuk juga untuk biaya parkir pesawat yang saat ini banyak juga pesawat kan yang tidak beroperasi ya, sehingga mereka harus parkir dan itu tentu membutuhkan biaya. Ibu ini Adita, hal-hal yang kami pikirkan. Maaf saya potong sedikit. Rapid test ini untuk 1 kali bepergian, kemudian ketika dia kembali lagi dia harus melakukan rapid test lagi, atau ada jangka waktunya misalnya 3 hari, 7 hari atau 14 hari dia kembali baru dia mengadakan rapid test lagi, atau bagaimana sistemnya? Ya, rapid test ini sebagai syarat penumpang yang akan bepergian, Mbak. Ini kami merujuk kepada Surat Edaran Gugus Tugas nomor 9. Dan sesuai yang ditetapkan di situ, masa berlakunya adalah 14 hari. Termasuk juga apabila menggunakan PCR test itu juga sama, masa berlakunya 14 hari. Jadi selama 14 hari itu, surat rapid test yang hasilnya non-reaktif bisa digunakan untuk syarat bepergian. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Adita untuk informasi dan juga waktunya bersama kami. Kami harapkan bahwa apa yang dilakukan, stimulus dan juga yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa cepat mendongkrak okupansi. Mungkin terakhir sebelum saya menutup, Pak Alvin, closing statement dari Anda, apa yang bisa disampaikan agar ini bisa segera dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait dari sisi pelaku usaha penerbangan? Baik, saya kira yang pertama saya koreksi sedikit, SIKM tidak dihapus, cuma ganti nama, sekarang menjadi CLM, Bu. Dan ini masih jadi kontroversi. Kedua, saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk menyeimbangkan antara penanggulangan COVID dengan memulihkan ekonomi, salah satunya juga untuk penerbangan ya. Saya kira apapun langkah-langkah ini semuanya tidak tanpa resiko, semuanya juga pasti ada resistensi, tapi sejauh kita arahnya benar, kita juga mampu mensinergikan antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin hasilnya akan segera terasa dan mudah-mudahan cepat terasa sebelum ada airlines Indonesia yang kolaps. Demikian. Baik, sebelum ada airline Indonesia yang kolaps. Tapi terakhir ini tadi ada lagi soal CLM yang saat ini masih kontroversi. Bu Adita, bagaimana nih? Katanya SIKM ditiadakan tapi ganti nama. Iya, begini, ini kembali lagi, ini sebenarnya ada di domainnya pemerintah Provinsi DKI, namun kebetulan saya sendiri sudah punya experience-nya. Jadi SIKM memang dihapus. SIKM ini di sini kan harus menyertakan berbagai macam dokumen yang harus disubmit, termasuk surat dari RT, RW, kemudian surat tugas, keterangan rapid test, dan segala macam persyaratan. Di CLM ini pada dasarnya sebenarnya lebih banyak untuk mengkonfirmasi kondisi dari calon penumpang. Jadi mungkin kalau dibilang sebagai gantinya, saya rasa sesuai pengalaman saya, karena baru tadi saya mengisi CLM ini memang agak berbeda, karena sifatnya lebih wawancara, dan ini tergantung dari kejujuran dari penumpang, yang kemudian nanti setelah itu akan menjadi data bagi pemerintah DKI. Saya rasa ini satu syarat juga, tetapi jauh lebih ringan, dan secara accessibility tadi juga lebih cepat, setidaknya tidak merepotkan dan tidak membuat calon penumpang itu bingung. Baik. Tidak seperti di SIKM sebelumnya. Baik. Begitu, Mbak Putih. Jadi intinya adalah kita cukup punya surat